Dia masih melihat satu keluarga yang hidupnya taat kepada Tuhan dan keluarganya. Sehingga kata Tuhan, orang ini sangat menyenangkan hatiku dan hanya orang ini yang bisa membuat aku tersenyum. Dan aku akan memulai dari awal melalui keluarga. Ini dalam sehari-hari perkataan Tuhan melihat kehidupanmu yang masih mempertahankan kekudusan hidup, kesucian hidup, ketaatannya kepada Tuhan di tengah kebijakan moral manusia pada zaman itu. Tapi saudara, dalam kehidupan kita sekarang ini masih banyak manusia di dunia ini yang menentang Tuhan. Dan hidupnya dia tidak peduli dia hidup benar atau tidak. Masih banyak manusia yang tidak hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Masih banyak manusia yang mengkhianati Tuhan. Masih banyak manusia yang mengecewakan hati Tuhan, yang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya tidak sulit untuk kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Tidak sulit bagi kita untuk menyenangkan hati Tuhan, dan tidak sulit juga untuk kita membuat Tuhan tersenyum dalam hidup kita. Yang penting adalah mau atau tidak kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari kita belajar. Ada beberapa faktor yang membuat Tuhan senang. Ada yang beberapa faktor yang bisa kita lakukan yang membuat Tuhan tersenyum melihat kehidupan kita. Yang bisa membuat hati Tuhan tersenyum, yang bisa membuat Tuhan senang dalam hidup kita, yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya. Kasih Tuhan lebih dari segala-galanya. Markus pasal 12 ayat yang ke-30 katakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, kekuatan kita, kata Tuhan. Tapi segala-galanya hanya Tuhan yang prioritas dalam hidup kita. Kita mau mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih daripada keluarga kita. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih daripada harta kekayaan yang ada pada kita. Kalau kita mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, maka kita akan menunjukkan kasih itu kepada anggota keluarga kita, kepada sesama kita. Inilah hukum yang pertama yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Hukum yang paling pertama yang Tuhan tekankan dan Tuhan berikan kepada manusia, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya. Di saat manusia berbuat musuh dan saling menyakitkan hati Tuhan, di saat manusia tidak mengenal yang namanya kebaikan pada siapapun, kita bisa melihat Tuhan masih bisa melakukannya. Kita bisa melihat keluarga sebaliknya dari keadaan manusia pada umumnya. Apa yang dilakukanmu di dalam kehidupan yang telah membuat Allah tersentuh untuk tidak memusnahkan dia dan keluarga, untuk tidak memusnahkan keluarga dan keluarga, karena hidupnya benar dan menyenangkan Tuhan. Berusaha mengasihi Tuhan, berusaha biasa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, walaupun orang yang ada di sekitar sekarang sudah hidupnya tidak kenal Tuhan. Lalu untuk masih bisa mempertahankan ketaatan dan kesabaran keluarga di hadapan Tuhan. Lu selalu mencari komunikasi dengan Tuhan di dalam setiap doanya, sehingga di dalam kehidupanmu terjadi suatu hubungan yang sangat erat antara kamu dengan Tuhan. Kalau itu saudara, Tuhan juga akan sangat senang kalau kita mau berhubungan erat dengan Tuhan. Tuhan akan sangat senang kalau kita mau menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhan juga mau kita selalu berkomunikasi dengan Dia lewat doa-doa kita. Mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar keluar dari mulut kita, saya mengasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar kita ucapkan, tetapi mengasihi Tuhan juga berarti kita mau terus-menerus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menjadikan kita supaya kita bisa selalu dekat dengan Dia, selalu bisa berkomunikasi dengan Dia. Itulah salah satu juga Tuhan menciptakan manusia. Seperti layaknya seorang anak
antara kita mengharapkan anak-anaknya jauh dari kita sebagai orang tua. Tidak ada yang mengharapkan hal seperti itu. Kita semua mengharapkan anak-anak kita itu keadaan kita, hubungan kita dengan anak-anak kita terjalin dengan baik, komunikasi kita dengan anak-anak kita terjalin dengan sangat baik. Tentu itu akan membuat kita sebagai orang tua senang, membuat kita sebagai orang tua tersenyum ketika komunikasi kita dengan anak-anak kita baik. Dan itu juga yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita adalah anak-anaknya. Tuhan juga bisa membuat, dan Tuhan mau membuat kita menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan mau kita selalu hidup dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu bagaimana caranya? Hanya mengasihi Tuhan lebih daripada segala hal. Mengasihi Tuhan lebih daripada pekerjaan kita. Mengasihi Tuhan lebih daripada harta yang ada pada kita. Tetapi dunia sekarang ini dia lebih fokus dan dia lebih mengejar harta dunia ini daripada memprioritaskan Tuhan. Tapi mari kita memiliki contoh seperti itu. Dunia boleh saja mencintai dunia ini, memprioritaskan harta kekayaan dunia ini, apa yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi kita marilah kita tetap memprioritaskan Tuhan lebih. Kita mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana kita bisa membuat Tuhan tersenyum? Yang kedua adalah kita mematuhi perintah Tuhan dengan segenap hati dan sukacita. Kita harus mematuhi perintah Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan sukacita. Satu diperintahkan untuk membuat sebuah perahu yang begitu besar. Satu diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu yang begitu besar yang mengumpulkan semua makhluk, disuruh mengumpulkan semua makhluk berpasangan. Apakah itu sebuah pekerjaan yang mudah? Tidak. Itu pekerjaan yang sangat-sangat sulit, yang rasanya tidak masuk di akal kita manusia. Namun Nuh tidak membantah sedikit pun. Ketika Allah memerintahkan dia untuk membuat bahtera itu, dia kerjakan. Nuh melakukannya dengan taat, dengan senang hati, tanpa berseru-seru. Saudara bisa lihat bagaimana dikatakan dalam Kejadian pasal 6 ayat 22. Dikatakan di sana bahwa lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Sekalipun sesungguhnya ada keheranan, ada kemudahan atas perintah yang menurutnya tidak masuk di akal, atau mungkin tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Bayangkan perahu yang begitu besar dikerjakannya dengan anggota keluarganya sendiri, sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi kalau Tuhan terlibat di dalamnya, apa yang kita lakukan? Belum akan melakukannya. Nuh tidak berkomentar dan dia melakukannya dengan senang hati dan melaksanakan segala perintah Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dengan cara demikian, Nuh sudah membuat hati Tuhan senang. Nuh sudah membuat Tuhan tersenyum. Tapi saudara, demikian juga dengan kita sebagai anak. Jika kita menuruti segala perintah orang tua kita, saya rasa kita semua, bukan saya rasa, kita semua pernah menjadi anak. Bagaimana kita menuruti segala perintah orang tua kita dengan tidak bersuruh-suruh, maka semua orang tua pasti akan senang, pasti akan bangga memiliki seorang anak ketika diperintahkan oleh orang tuanya, dia melakukannya dengan setia, tanpa bersuruh-suruh, tanpa ngomel, tanpa mengeluh. Tetapi sering ya, waktu kita kecil, orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu, kita kadang melakukannya dengan keras, kita melakukannya dengan suara yang kita keluarkan tidak jelas, dengan bersungut-sungut. Ya. Dan kalau kita juga yang sudah menjadi orang tua, ketika memerintahkan anaknya melakukan sesuatu, lalu saudara atau anak kita sebagai orang tua mendengar dan melihat mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, hati kita
kita sebagai orang tua senang nggak senang. Tetapi ketika dia melakukannya dengan senang hati, dengan setia, dia tidak sebagai orang tua juga bangsa. Dan dia melakukan kita memerintahkan dia, dan itu membuat kita senang karena itu bisa menyenangkan hati kita. Kenapa dia bisa menyenangkan hati Tuhan? Karena dia mematuhi perintah Tuhan dan dia melakukan perintah Tuhan itu dengan senang hati dan dengan sukacita. Mari lakukan perintah Tuhan dengan senang hati dan dengan sukacita. Banyak perintah Tuhan kepada kita. Jangan berkata bahwa terlalu banyak yang dituntut oleh Tuhan sama kita ini. Terlalu banyak perintah Tuhan, terlalu banyak arahan Tuhan. Berat itu lakukan. Saudara, lakukan segala perintah Tuhan itu dengan senang hati dan dengan sukacita. Karena itulah salah satu cara kita melakukan itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan adalah membuat orang tersenyum melihat kehidupan kita. Yang ketiga adalah mempercayakan Tuhan dengan sepenuh hati tanpa ragu-ragu. Mempercayakan Tuhan dengan sepenuh hati tanpa ragu-ragu. Percaya dengan sepenuh hati tanpa ragu-ragu adalah iman. Iman. Definisi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman yang sebenarnya. Inilah iman yang sesungguhnya. Jadi berimanlah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan ragu-ragu kepada Tuhan lagi. Percaya bukan hanya sekedar kita ucapkan saya percaya, tetapi harus dilakukan dengan tindakan nyata yang kita lakukan membuktikan kita percaya. Tindakan nyata adalah bagaimana kita beriman pada saat sesuatu tidak mustahil akan terjadi. Kita tidak dapat menyerahkan semua persoalan hidup kita kepada Tuhan hanya dengan segenap hati, tapi harus dengan segenap hati, harus dengan sepenuh hati, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Yesus sudah mengatakannya di dalam firman. Dikatakan di dalam Matius 17 ayat 20, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan akan ada yang mustahil bagimu. Ini dimaksudkan jika kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, maka apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan. Apapun yang tidak masuk ke akal kita, tapi karena kita percaya, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka itu bisa terjadi dengan kuasa Tuhan. Maka di dalam Roma pasal 4 ayat 13 terkata, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Ini penekanan tentang iman. Harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, beriman, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati kita. Jangan ragu-ragu, percaya kepada Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk membuat Tuhan tersenyum, kembali kepada Tuhan, belum tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus percaya kepada Allah, harus semua perintah Tuhan. Sekalipun di dalam benak hatinya ada sesuatu kemustahil, apa mungkin dia mampu melakukan apa yang Tuhan berikan? Walaupun mungkin itu sempat muncul, tetapi dia menggunakan keraguan itu dengan percaya kepada Tuhan Maha Kuasa. Untuk menyenangkan dan membuat Tuhan tersenyum, tetap lakukan dan dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan akan berada di dalam setiap kesulitan hidup yang dia hadapi. Ini yang harus kita lakukan. Walaupun kita mengalami situasi yang sulit dalam hidup kita, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan berada di dalam setiap kesulitan dalam hidup kita. Sehingga semua keraguan, kekhawatiran dan kebimbangan itu tidak ada atau dimusnahkan karena iman kita. Allah mengendaki kita benar-benar beriman kepada Tuhan. Saat kita sekarang menghadapi permasalahan dalam hidup dan ketika kita memohon kepada Tuhan akan semua
dikehendaki oleh Tuhan, ini hal-hal yang bisa kita lakukan bagaimana kita bisa memperluas tersenyum, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, kita harus bisa mengasihi Tuhan lebih segalanya. Kasih Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kita. Kemudian patuhi perintah Tuhan yang segenap hati dan yang sukacita, dan mempercayakan Tuhan dengan sepenuh hati, jangan ragu-ragu beriman kepada Tuhan. Karena itu cara kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan, yang memiliki satu pertemuan tersebut dengan kemuliaan hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati yang harus kita lakukan, kita berdoa. Bapak, terima kasih.